Hello Sokorism, Indonesia berada di ambang Piala Dunia. Kalimat yang sangat indah sekaligus menyenangkan untuk diucapkan maupun didengar. Faktanya memang begitu. Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Jika menang di dua match melawan Australia dan Bahrain atau minimal meraih 4 poin, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke World Cup tahun depan akan semakin lebar. Namun harus diingat, Indonesia sebelumnya telah sering berada di momen besar dan penting seperti ini. Meski belum pernah selevel ekspektasi Piala Dunia seperti saat sekarang, namun sepak bola kita telah terlampau sering berada di pusaran ekspektasi dan sejarah mencatat, sayangnya, ekspektasi bagi sepak bola Indonesia selalu berakhir mengecewakan. Sebelum Indonesia menjadi skuad termahal ASEAN seperti saat ini, ada momen di mana dengan skuad timnas Indonesia hasil binaan liga lokal tampil cukup menjanjikan di ajang-ajang besar. Di video ini, kami mulai saja dari tahun 2007, ketika Indonesia menjadi tuan rumah bersama 3 negara ASEAN lainnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Piala Asia diadakan di 4 negara sekaligus. Indonesia sendiri menyelenggarakan pertandingan grup D, beberapa laga perempat final, dan pertandingan lainnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampil bersama Saudi Arabia, Bahrain, dan Korea Selatan, sebagai tuan rumah, Indonesia jelas tim yang dianggap paling lemah dan berpotensi menjadi lumbung gol para tim tamu. Mengingat reputasi mereka sebagai tim kuat di Asia, Korsel bahkan membawa beberapa pemain senior mereka yang sempat mencicipi skuad Piala Dunia 2002 saat menjadi tuan rumah bersama Jepang. Kiper Lee Won Jae, gelandang Kim Nam Il, penyerang Lee Chun So, dan bek sayap andalan mereka Song Jong Guk. Indonesia sendiri mengandalkan nama-nama gaik macam Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Eli Aiboy, Ponario Astaman, Firman Utina, hingga Ricardo Salampesi. Sementara bomber Persipura andalan timnas Indonesia pada saat itu, Boa Salosa, sedang cedera sehingga tidak dipanggil oleh pelatih Ivan Kolev. Laga pertama timnas Indonesia di Gelora Bung Karno tentu disambut gegap gempita supporter Garuda. Lagu-lagu supporter memenuhi langit Jakarta. Bendera nasional dibentangkan dan yel-yel penyemangat berkumandang di sepanjang pertandingan Indonesia versus Bahrain di match pembuka 10 Juli 2007 di GBK Jakarta. Indonesia yang tak ingin mengecewakan sebagai tuan rumah tampil cukup baik dengan serangan-serangan balik berbahaya melalui kombinasi Firman Utina dan Budi Sudarsono sebagai ujung tombak. Hasilnya, gol pertama Indonesia dicetak oleh Budi Sudarsono melalui asis sang gelandang legendaris Firman Utina pada menit ke-14 yang mengejutkan pihak Bahrain, sekaligus menaikkan tensi pertandingan menjadi semakin menarik. Bahrain kemudian membalas gol tak lama berselang, tepatnya di menit ke-26. Adalah gol Syed Muhammad Adnan yang membuat publik GBK terdiam. Pertandingan babak pertama pun berakhir sama kuat. Pada babak kedua, Bahrain kian bernafsu menggempur skuad Garuda. Mereka mendominasi penguasaan bola, namun pertahanan yang dikawal Ricardo Salampesi dan kawan-kawan tidak mudah ditembus. Penampilan apik Henry Pitoy di bawah mister gawang juga sangat baik. Indonesia mengandalkan serangan balik cepat kembali membuahkan hasil setelah tendangan spekulasi Firman Utina dari jarak yang cukup jauh sempat ditepis kiper Bahrain dan mengenai tiang lalu memantul kembali. Insting penyerang seorang Bambang Pamungkas atau BP20 yang cerdas mengambil posisi, sukses lolos dari jebakan offside lini belakang Bahrain lalu menyambut bola rebound itu, membuat gol kedua Garuda di menit ke-64 sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi Indonesia mengalahkan Bahrain di ajang resmi pertama kalinya. Setelah laga, Ivan Kolev menyebut Indonesia di grup ini layaknya kisah Daud versus Goliat. Memang tak berlebihan, karena begitulah faktanya. Namun, fans Garuda yang saat itu sedang lelah dengan kepemimpinan rezim Nurdin Halid di PSSI menjadi berharap lebih jauh. Sekedar catatan, Nurdin Halid sedang berada di penjara saat timnas tampil di Asian Cup 2007 karena kasus penyelundupan minyak goreng. Saat itu, Nurdin Halid juga menjabat sebagai Ketua Induk Koperasi Unit Desa. Unik memang,
ada seorang narapidana kasus besar skala nasional masih bisa mengendalikan organisasi besar sepak bola melalui balik jeruji besi, sementara fansnya malah berharap timnasnya lolos grup Piala Asia. Tak salah memang, supporter selalu adalah korban dari segala carut-marut Federasi Sepak Bola Indonesia di masa-masa paling kelam. Namun, dukungan dan harapan tak pernah berhenti mereka berikan. Laga kedua pada 14 Juli 2007, Indonesia tampil Spartan sejak menit pertama. Kemenangan atas Bahrain jelas menjadi pelecut semangat skuad Garuda. Namun, Arab Saudi mencetak gol lebih dulu melalui Yasser Al-Qahtani di menit 23. Sedangkan Indonesia membalas melalui gol legenda Papua lainnya, Eli Aiboy, di menit akhir babak pertama. Skor imbang sebenarnya cukup bagi Garuda untuk mengamankan peringkat kedua dan lolos ke babak berikutnya. Namun, petaka di akhir babak kedua terjadi saat pelanggaran di dekat pertahanan Garuda. Tendangan bebas untuk Arab Saudi disambut sundulan saat Al-Harthi yang berbuah gol kemenangan Arab, mengembalikan ekspektasi fans Garuda ke bumi. Skor berakhir 1-2. 18 Juli 2007, laga terakhir melawan Korea Selatan lantas menjadi penentu apakah timnas Indonesia bisa membuat sejarah lolos dari babak grup Piala Asia untuk pertama kalinya. Namun, singkat cerita, ekspektasi Garuda akan amblas ke dalam tanah sesaat setelah mendarat ke bumi. Gol tunggal Kim Jung-woo pada menit ke-34 tak mampu dibalas Indonesia hingga peluit panjang dibunyikan. Indonesia kembali gagal lolos. Nurdin Halid masih di penjara, tetapi fans Garuda tidak berhenti mendukung tim nasionalnya meski kecewa. Paling tidak, Ivan Kolev memberi harapan. Indonesia tak seburuk yang diprediksi. Melawan tim-tim kuat Asia, Indonesia menang sekali dan hanya kebobolan 4 gol sepanjang turnamen. Cukup bagus untuk timnas yang pengelolaan sepak bolanya amburadul saat itu. Setelah itu, sejarah mencatat Indonesia selalu gagal di kualifikasi Piala Asia dan sepak bola dalam negeri semakin porak-poranda. Percikan protes supporter Indonesia bermunculan pada kepemimpinan Nurdin Halid, namun tak berpengaruh sedikit pun saking kuatnya orang dalam di tubuh PSSI. Mari kita melompat ke 2010, AFF Suzuki Cup. Ajang paling bergengsi di tanah ASEAN, bahkan sering disebut Piala Dunia Negara ASEAN. Ajang yang juga sering melambungkan ekspektasi fans Garuda, melahirkan momen-momen penting dan bersejarah, juga gol-gol hebat. Salah satu penampilan terbaik Garuda dalam 2 dekade. Skuad asuhan almarhum Alfred Riedel itu tampil terengginas sejak babak grup, mengalahkan seluruh lawan-lawannya, seperti Malaysia, Laos hingga Thailand. Era ini juga merupakan pertama kalinya Indonesia menggunakan pemain naturalisasi. Christian Gonzalez yang kala itu berumur 28 tahun, tampil bagus dengan mencetak 3 gol, menjadi top skor kedua di bawah Safi Salih, Malaysia. Gol jarak jauh Christian Gonzalez di leg pertama versus Filipina adalah gol terbaik yang pernah tercipta di ajang ini. Final 26 Desember 2010 di Bukit Jalil, Malaysia. Seperti biasa, gemuruh ekspektasi fans bola nasional membuncah. Media-media nasional ramai berebut sensasi tentang skuad Garuda. PSSI di bawah kendali Nurdin Halid yang telah bebas dari penjara lebih lebay lagi. Ajang bergengsi yang belum pernah sekalipun dimenangkan negara ini sejak awal turnamen ini diselenggarakan, apalagi Harimau Malaya sempat dibantai 5-1 di babak grup. Indonesia juga pernah membantai Malaysia di kandangnya di ajang yang sama pada era Boaz Salosa dulu. Maka, ekspektasi memenangkan laga leg pertama untuk meraih juara di GBK pada leg kedua kian membumbung tinggi. Namun, di hadapan ribuan pendukung Malaysia malam itu, anomali pun terjadi. Tidak ada kisah fantastis yang ditulis. Yang ada justru anti klimaks. Entah karena grogi dengan teror supporter Malaysia atau karena hal lain yang tak terungkap. Performa Garuda benar-benar jauh dari harapan. Gol Safi Salih pada menit 61 dan 73 akibat kesalahan lini belakang timnas yang dikawal Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, M. Nasuha dan Zulkifli Syukur membalikan ekspektasi merah putih jauh ke titik terendah dalam bumi.
Sementara gol lainnya dari Malaysia disumbang Azhari Samsudin. Laga yang juga dikenal dengan insiden laser hijau karena kiper Marcus Horizon sempat meminta walk out di menit ke-54 saat skor masih 0-0. Hal yang cukup aneh mengingat serangan laser walaupun tidak dibenarkan namun cukup sering terjadi juga di dunia sepak bola. Bahkan pemain sekelas Lionel Messi pun sempat mengalaminya, namun tak ada cerita pemain dunia meminta laga dihentikan sesaat karena serangan laser. Penundaan laga itu disinyalir menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia. Marcus Horizon yang sedari awal turnamen tampil sangat solid, malam itu seperti mas-mas Indonesia biasa yang tantrum tidak jelas. Indonesia kalah telak 3-0. Kita tahu pada akhirnya Indonesia pun gagal comeback seperti AFF 2004 di mana Indo menyerah 1-2 di GBK. Firman Utina sempat menjadi bulan-bulanan fans karena gagal mengeksekusi penalti karena tendangannya dinilai terlalu pelan sehingga mudah terbaca Khairul Fahmi Cemat. Ending yang menyedihkan untuk skuad Garuda yang cukup menjanjikan. Terlepas dari segala kontroversi dan dugaan pengaturan skor pada saat itu, sekali lagi ekspektasi fans Garuda di level senior tak pernah benar-benar mencapai klimaksnya. Namun supporter Indonesia mungkin supporter yang paling mencintai timnasnya dibanding supporter di negara lain di ASEAN. Negara besar ini benar-benar mencintai sepak bola dengan segala keburukan dan kekurangannya. Negara besar yang penuh masalah tanpa solusi nyata, maka menonton sepak bola adalah kebahagiaan terakhir yang bisa dilakukan orang-orang Indonesia untuk melupakan masalah sejenak, satu-satunya yang kelak ingin dibanggakan rakyat Indonesia. Sehingga wajar jika seringkali tim nasional yang membawa nama besar Indonesia menjadi korban tingginya ekspektasi publik sepak bola. Namun sayangnya, hal itu tak pernah sejalan dengan pelaku kepentingan di kubu federasi. Seringkali ekspektasi supporter hanya dijadikan ajang cari suara untuk kepentingan politik kekuasaan. Hal ini sempat memperburuk keadaan sepak bola Indonesia pada periode 2012 hingga 2013. Terlalu banyak kepentingan di luar sepak bola menggerogoti PSSI saat itu. Dualisme terjadi di kubu federasi. Pertarungan egoisme politik menghancurkan segala harapan pecinta bola. Pemerintah melalui Kemenpora pun harus turun tangan sehingga FIFA menganggap adanya intervensi, hal yang paling tabu bagi FIFA. Akibatnya sepak bola Indonesia dibanut dari kancah internasional. Sepak bola Indonesia era itu menjadi yang tergelap sejauh ini. Tak ada pertandingan timnas, tak ada nyanyian supporter Garuda, hingga Bennett berakhir pada 2016. Namun kerennya, ekspektasi supporter tak sedikit pun berkurang untuk sepak bola di negara ini. Sejak sanksi FIFA berakhir pada tahun 2016, timnas Indonesia mengalami pasang surut pergantian pelatih beberapa kali. Tentu saja diiringi dengan roller coaster ekspektasi fans Garuda. Alfred Riedel kembali menangani tim untuk Piala AFF 2016, di mana Indonesia menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand di final. Pada 2017, Luis Milla, mantan pemain Barcelona dan Real Madrid, ditunjuk sebagai pelatih dengan fokus membangun tim muda menuju Asian Games 2018. Ekspektasi fans sebenarnya mulai memuncak kembali di era ini, terutama dengan gaya permainan umpan pendek ala Spanyol yang diterapkan Luis Milla dan dianggap paling cocok untuk pemain Indonesia yang berposter kecil. Namun Milla dianggap gagal membawa Indonesia juara dan kontraknya pun tak diperpanjang. Konfrontasi PSSI dan fans kembali terjadi di akhir periode Luis Milla. Fans yang sudah jengah dengan PSSI yang selalu saja menyalahkan pelatih setiap kali kegagalan timnas, jelas ingin Luis Milla bertahan karena dinilai mulai membawa dampak positif dari segi game plan timnas meskipun belum meraih trofi. Namun, supporter bisa apa kalau PSSI bilang tidak? Posisi Milla kemudian diisi oleh Bima Sakti yang memimpin tim di AFF 2018 dan gagal lolos dari fase grup. Lalu 2019 Indonesia menunjuk Simon McManamy, namun performa buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 membuat McManamy dipecat. Akhirnya Desember 2019 Sintayong resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala dengan harapan membangun kembali kekuatan timnas Indonesia. Awal kedatangan pelatih Korea yang akrab disapa STY itu juga sempat diremehkan. Memikul ekspektasi fans sebesar gunung, STY memulai dengan potong generasi di timnas Indonesia. Tak ada lagi nama-nama besar yang kerap menghiasi skuad Garuda, berganti para pemain muda yang menjanjikan. Ajang pertamanya adalah AFF 2020 di mana Indonesia membawa skuad mayoritas berusia muda, membuat timnas tak diperhitungkan bahkan cenderung diremehkan bahkan oleh pengamat sepak bola dalam negeri. Kita tahu bagaimana akhirnya. Indonesia justru mencapai final dan kembali tumbang dari Thailand. Meski begitu, seperti biasa, harapan kembali tumbuh melihat skuad muda Indonesia tampak menjanjikan. Dan selanjutnya adalah sejarah bersama Sintayong.
Tak adil rasanya jika menyebut keberhasilan STY karena tertolong pemain keturunan yang sekarang mengisi lebih dari separuh skuad. Karena apa yang ia lakukan sejak awal ia datang, melatih fisik pemain karena menganggap fisik pemain lokal adalah masalah utama timnas. Memperbaiki mental insecure timnas setiap kali berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat adalah dua hal yang tidak bisa diremehkan. Jangan lupakan dua kemenangan pada kualifikasi Piala Asia 2023 melawan tuan rumah Kuwait dan Nepal. Saat itu pemain keturunan yang kita punya baru selevel Elkan Bagot yang bermain di Divisi 2 Inggris, plus Stefano Lillipali yang bermain di Liga 1 dan juga Mark Locke. Sisanya adalah pemain binaan klub Indonesia. Era Sintayong mungkin era terbaik saat kita berbicara mengenai ekspektasi tertinggi sepak bola Indonesia. Lolos ke Piala Asia pertama kalinya via kualifikasi setelah 16 tahun absen. Lolos fase grup Piala Asia pertama kalinya dalam sejarah. Lolos hingga semifinal Piala Asia U23, dan tentu saja yang membuat banyak orang kemudian lupa diri adalah lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia pertama kalinya. Wajar jika kemudian STY meminta PSSI agar skuadnya diisi oleh banyak pemain keturunan. STY telah tahu persis kapasitas kita, bagaimana ekspektasi supporter kita, sehingga pilihan paling realistis adalah mencari pemain yang secara wawasan sepak bola harus diakui sudah jauh lebih berkembang karena level-level lawan timnas pun semakin tinggi. Pemain-pemain keturunan yang tadinya baru selevel akademi seperti Ivar Jenner atau Rafael Struijk berganti menjadi Tom Haye hingga selevel Kevin Dix dan Amel Audero Mulyadi. Mereka mau bergabung jelas karena kini Indonesia sedang berprogres bagus. Tentu saja jasa Pak Erick Thohir untuk melobi pemain-pemain ini tak bisa dikesampingkan begitu saja. Maka sebenarnya perpaduan STY dan ET adalah kombinasi sempurna sejauh ini untuk sepak bola Indonesia. Namun PSSI memang seringkali berada di luar nalar supporter. Setelah berbagai cara terlihat untuk membuat STY dipecat dengan narasi-narasi tak masuk akal, lagi-lagi tanpa mengindahkan suara supporter timnas, maka STY pun harus angkat kaki. So coach, stay with us? Akhirnya kita sampai pada bagian akhir video ini. Seperti yang disebutkan pada disclaimer pada awal video, tak pernah ada maksud menyerang pihak manapun apalagi memojokkan pemain dan pelatih timnas yang baru. Patrick Kluivert, Denny Lanzat, hingga Alex Pastur jelas memikul tugas berat. 4 laga sisa di ronde ketiga. Keputusan PSSI mengganti STY yang masih menunjukkan progres bagus jelas pertaruhan besar. Meski pihak PSSI bilang target lolos Piala Dunia bukan 2026 melainkan 2030. Tapi sebagian fans berpikir itu semua hanya pembenaran untuk menutupi keanehan keputusan memecat STY alias cuci tangan jika tim pelatih baru gagal meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026. Tak peduli apapun kata humas PSSI. Yang jelas, ekspektasi fans telah diletakkan oleh Sintayong di tempat yang teramat tinggi daripada sebelumnya. Dan laga melawan Australia juga Bahrain benar-benar akan menjadi penghakiman bagi sebagian orang. Mereka ingin hasil positif. Tentu saja, Kluivert dan segenap tim pelatih akan mendapatkan dukungan penuh publik sepak bola Indonesia tanpa syarat. Mereka akan bernyanyi sepanjang laga meskipun amit-amit timnas kembali gagal mengemban ekspektasi. Publik sepak bola negeri ini telah menyaksikan naik turun tim nasional bahkan di era paling gelap sekalipun. Mereka telah terlatih untuk patah hati, lalu move on dan kemudian bernyanyi lagi. Tak ada yang salah dengan ekspektasi. Kesalahan muncul ketika ekspektasi tidak dikelola dengan baik menggunakan akal sehat. Memang sulit untuk tidak berekspektasi dengan apa yang kita punya saat ini. Skuad termewah di ASEAN, pemain-pemain terbaik keturunan Indonesia berpadu bakat terbaik dari liga lokal, pelatih kelas Eropa yang lancar berbahasa Inggris sehingga tak akan ada kesulitan komunikasi dengan mayoritas pemain yang berkarir di Eropa. Ketua Umum PSSI terbaik sepanjang sejarah yang punya pengalaman mengelola tim sepak bola Serie A. Kita berada di era terbaik sepak bola Indonesia sepanjang sejarah. Namun kita tetap harus membumi. Belajarlah dari sejarah bahwa seringkali ekspektasilah yang menjatuhkan diri sendiri. Mari berharap yang terbaik untuk skuad Garuda agar lolos ke Piala Dunia. Namun jika tidak, paling tidak kita telah melewati ambang batas sejarah baru yang belum pernah kita capai sebelumnya. Tetaplah menjadi supporter yang mencintai timnas Indonesia tanpa menghujat pelatih
maupun pemain yang telah berjuang di atas lapangan. Bagaimanapun hasilnya nanti, seandainya nanti berakhir menyedihkan, seperti ungkapan seorang Khalil Gibran yang terkenal, "Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are shared with scars." Dari penderitaan muncul jiwa-jiwa yang paling kuat, karakter paling hebat terbentuk oleh luka-luka. Kita telah terbiasa dengan berbagai kekalahan demi kekalahan. Maka itu, kita sepantasnya menjadi supporter paling kuat sedunia. Salam Soccerism.